Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa, kita akan membahas beberapa berita terbaru terkait aktivitas Manchester United di bursa transfer musim panas. Karena ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Kesepakatan penuh antara Jadon Sancho dan Juventus kini sudah dekat. Kesepakatan akan dipercepat dalam beberapa hari ke depan. Juventus dan Manchester United sepakat dengan biaya 25 juta pound sterling untuk Jadon Sancho. Sebetulnya Sancho ini kalau mau dijual itu nggak sulit teman-teman. Banyak klub lain yang berminat selama dia mau menurunkan nominal gajinya. Dan baru-baru ini kabarnya dia sudah mau menurunkan gajinya. Maka dari itu pihak Juventus akan berupaya untuk mempercepat dalam menyelesaikan negosiasi dengan Manchester United. Nah, kemarin kan kalau kita bicara soal Juventus, ini kan baru saja selesai mendatangkan striker baru yaitu Jonathan David. Setelah selesai negosiasi Setelah merekrut Jonathan David, Juventus ingin bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan kesepakatan Jadon Sancho. Kalau aku lihat ya teman-teman, sebetulnya Manchester United ini memiliki peluang untuk melakukan swap deal daripada harus mendapatkan keuntungan tunai ya, dari menjual Jadon Sancho. Karena pihak Juventus pun sudah menawarkan pertukaran dengan Dusan Vlahovic atau Douglas Luiz. Nah, kalau kita bicara soal dua pemain ini kan sebetulnya ini pemain yang cukup dibutuhkan juga untuk memperdalam skuad di Manchester United. Ya, teman-teman mungkin kemarin juga ada yang berharap kenapa nggak mengincar Dusan Vlahovic. Ya, kalau Dusan Vlahovic sebetulnya secara teknikal ini memang bagus, tapi dia rentan cedera dan juga secara mental menurutku dia masih belum siap untuk bermain dengan klub yang memiliki tekanan tinggi. Karena di klub sebelumnya kayak Fiorentina, gacor parah Vlahovic ini. Tapi ketika bersama Juventus ya masih naik turun secara performa. Makanya mental juga sangat berpengaruh. Apalagi kalau dia pindah ke Manchester United yang tekanannya malah lebih besar, bisa makin flop ini pemain. Maka dari itu terkait kesepakatan Jadon Sancho, sebetulnya 25 juta pound sterling masih terbilang sangat murah, tapi itu lebih baik daripada nggak laku, karena biaya penandatanganan plus gaji yang dibebankan untuk pemain kalau di total itu ya nggak berbeda jauh dengan gaji yang didapatkan oleh pemain tersebut. Apalagi Sancho gajinya cukup besar. Kalau dia nggak mau menurunkan, ya nggak akan laku sampai akhir Agustus nanti. Tapi akhirnya dia juga mempertimbangkan lebih jauh. Kalau dia masih memikirkan karir sepak bolanya, tentu dia akan kompromi untuk menurunkan gajinya. Yang penting ada klub lain yang mau menerima Jadon Sancho. Ya, aku berharap Sancho ini bisa jadi penjualan pertama di bursa transfer musim panas ini. Ya, terlepas ada ketertarikan pemain-pemain lain terhadap klub yang mengincarnya seperti Antony dengan Real Betis, Marcus Rashford dengan Barcelona, terus Garnacho dengan Chelsea atau bahkan klub-klub lain. Ya, itu masih belum ada kepastian terkait proses penjualan pemain-pemain lain. Nah, sedangkan untuk Jadon Sancho ini kan sepertinya sudah di tahap yang lebih serius. Dan Juventus juga ingin segera menyelesaikan kesepakatan. Maka dari itu aku berharap Sancho bisa menjadi penjualan pertama Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Wes, ayo pokok ndang minggat, ndang metu, ndang wes satu persatu pemain-pemain toksik harus segera dilepas. Rasanya kayak menjual Jadon Sancho itu rasanya kayak uang lek wis bedegelen ya, rasanya ngumpet wis kayak sok nahan, bareng pas wis plong wenteng rasanya. Iku menjual Sancho itu ibarat kayak uang bedegelen. Aduh,
uang dibareno karo taek ya. Anjen wong kok taek ya apa maneh lho ya. Sancho iki wis padha kaya taek anjene. Makane kudu nang di gua ya. Kita sebagai fans rasanya kok bedegelen pengen nang ngetokno Sancho. Ya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United tetapkan tenggat waktu untuk kesepakatan Bryan Mbeumo karena klub siap mengakhiri saga transfer. Mereka ingin mencapai kesepakatan pada akhir minggu ini. Sudah hampir 1 bulan lebih ya proses negosiasi Bryan Mbeumo ini. Bahkan kalau bicara soal rumor, ini sudah dari bulan Mei atau April gitu loh. Bahkan bursa transfer masih belum dibuka gitu. Tapi sampai sekarang masih belum terselesaikan. Dan kabarnya Manchester United akan melakukan penawaran ketiga, yang mana ini akan menjadi penawaran terakhir. Ya memang harusnya ini menjadi penawaran terakhir ya, kali kayak penawaran ketiga masih ditolak dengan pihak Brentford, ya ini benar-benar buang waktu sih menurutku. Bahkan situasi Bryan Mbeumo ini hampir sama dengan situasi Frenkie de Jong. Nah, awal-awal Erik ten Hag menjadi pelatih Manchester United, ya saga Frenkie de Jong ini juga sangat berlarut-larut. Akhirnya apa? Panic buying. Dan itu sudah terjadi dengan Anthony. Market value 50 juta jadi 100 juta karena adanya panic buying. Nah, aku pribadi nggak mau situasi Bryan Mbeumo itu terjadi lagi seperti itu. Makanya kalau penawaran ketiga ini masih ditolak dan secara nominal harusnya ya berada di angka 65 juta plus add-ons, yang mana secara total bisa hampir mencapai 70 juta. Dan kalau masih ditolak, ya mending beralih fokus dengan pemain lain saja. Toh Bryan Mbeumo ini nggak salah juga kalau sulit dilepas dengan Brentford, karena dia pemain utama yang mana dia menggendong Brentford. Secara posisi situasinya hampir sama dengan Bruno gitu loh. Dia memiliki peran kunci yang sangat penting. Bahkan dia memberikan kontribusi sekitar 22 poin musim lalu bersama Brentford. Karena perannya yang sangat krusial. Sumbangsinya yang sangat besar bagi Brentford. Makanya dia juga jual mahal gitu loh. Perannya juga besar, terus nggak ada indikasi yang sifatnya urgent untuk melepas Bryan Mbeumo. Tapi setelah kesepakatan ketiga ini harusnya minggu ini segera rampung, karena 7 Juli kan sudah mulai proses latihan ya dalam mempersiapkan tur pramusim. Jadi para pemain sudah kembali ke Carrington. Nah, Ruben Amorim ini kan harapannya Bryan Mbeumo ini bisa ikut sesi latihan di tanggal 7 ini. Nah, sekarang sudah tanggal 3 ya. Sekarang tanggal 3 kan. Sekarang sudah tanggal 3, tapi masih belum ada kepastian terkait Bryan Mbeumo. Kalau tawaran ketiga ini sudah diterima, aku harap sih 1-2 hari ya, udah resmi kesepakatan Bryan Mbeumo pindah ke Manchester United. Tapi kalau masih diulur-ulur lagi, ya say goodbye aja ya. Mending cari pemain lain lah, atau enggak manfaatkan lagi Garnacho. Anjir, ujung-ujungnya gak tuku pemain, terus squad Manchester United gak berubah. Ya wes, peringkat 13 lah musim depan. Enggak, aku optimis minggu ini Bryan Mbeumo bisa deal. 1-2 hari ke depan harusnya sudah resmi. Kita semua harus optimis teman-teman. Setelah 1 bulan lebih proses negosiasi yang panjang, 1-2 hari ini Bryan Mbeumo akan segera diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Bayern Munchen siap menawarkan Marcus Rashford gaji 250.000 pound sterling per minggu dan kontrak 3 tahun. Tetapi Marcus Rashford harus menerima pemotongan gaji yang dia terima di Manchester United. Ya, ini kembali penawaran terbuka untuk Marcus Rashford. Tapi kembali lagi ya teman-teman, semua klub itu nggak akan mampu menanggung beban gaji seperti yang didapatkan ketika menjadi pemain Manchester United. Ya, mulai dari Sancho tadi yang sudah kita bahas, sekarang Marcus Rashford, bahkan Anthony pun siap menerima pemotongan gaji 30% demi pindah ke Real Betis. Ya, ini menandakan klub lain nggak ada yang bisa menggaji setinggi dan sebodoh itu seperti Manchester United ya, asal gaji pemain
demi mendatangkan pemain-pemain yang nggak berguna, yang nggak sesuai kebutuhan Manchester United. Dan Marcus Rashford, kalau dia masih ingin fokus ke karir sepak bolanya, ya harus kompromi, sama seperti yang dilakukan oleh Sancho gitu loh, sama seperti yang dilakukan oleh Anthony, mau menurunkan gajinya. Karena para pemain juga memikirkan untuk Piala Dunia tahun 2026 ya, tentu mereka ingin terlibat di kompetisi paling besar yang ada di dunia. Maka dari itu untuk menuju ke Piala 2026 ya harus tampil secara reguler dengan klubnya gitu loh. Dan untuk bermain secara reguler tentu pemain-pemain seperti Sancho, Rashford, Anthony ini harus mau menurunkan gajinya, nggak ada pilihan lain. Dan Munchen masih termasuk klub besar gitu loh untuk bisa menanggung gaji seorang Rashford. Apalagi pelatihnya Vincent Kompany ini juga sangat kenal dekat dengan Rashford, secara kualitas tentu juga sudah sangat paham. Jadi harusnya bisalah Rashford dilepas ke Bayern Munchen. Atau mungkin swap deal lagi. Nah, opsi-opsi swap deal itu selalu ada. Jadi Rashford ditukar dengan Joe Palhinha, nah gelandang bertahan dari Munchen, atau Goretzka. Ya, ini bisa dikasih opsi swap deal seperti ini. Tapi ya ini gambaran ngawur aja ya. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis aja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.